Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari FPB-KPK dengan cara membuat tabel. Kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana mencari FPB-KPK dengan cara menggunakan poin faktor. Bisa disimak video sebelumnya kalau ingin lebih jelasnya mencari FPB dan KPK dalam poin faktor atau menggunakan poin faktor. Nah, sekarang kita praktekkan cara mencari FPB-KPK menggunakan tabel. Oke, di sini saya punya dua angka. Yang pertama itu ada 20. Kemudian yang kedua itu ada angka 50. Ya, kita buat tabel ya. Oke, supaya terus garis lurus kita begini. Oke, seperti biasa untuk mencari FPB-KPK kita harus membagi bilangannya dengan bilangan prima. Ya, kalau ingin lebih jelasnya bilangan prima ada videonya tentang apa itu bilangan prima. Saya akan tuliskan bilangan prima yang biasanya digunakan untuk membagi, yaitu 2, 3, 5, dan seterusnya, karena masih ada bilangan prima yang lain, tapi biasanya untuk mencari FPB-KPK hanya sampai 5 saja gitu. Paling tinggi 7, angka 7 sepertinya yang digunakan. Oke, yang pertama untuk tabel kita mencari bilangan yang bisa membagi dua angka antara 20 dan 25 dimulai dari bilangan terkecil dalam bilangan prima. Kalau kita bisa gunakan 2, maka dibagilah dua angka ini dengan angka 2. Oke, kita lihat 20 dan 50 tentunya bisa dibagi 2. Dimana 20 bagi 2 itu hasilnya 10 dan 50 bagi 2 hasilnya adalah 25. Oke. Kita lanjut lagi, apakah dua bilangan ini, angka 10 dan angka 25, masih bisa dibagi dengan bilangan prima? Kalau dibagi 2, tentunya 10 masih bisa, tapi 25 tidak bisa. Kalau dibagi 3, dua-duanya tidak bisa dibagi 3. Maka kita coba angka 5. Angka 5 bisa membagi 10 dan 25. Kita tulis di sini 5. 10 bagi 5, 2. Kemudian 25 bagi 5 adalah 5. Oke. Kita lihat lagi, apakah dua bilangan ini bisa dibagi dengan bilangan prima yang sama? Ternyata kita bertemu dengan bilangan prima, tentunya tidak bisa dibagi dengan bilangan lain selain diri mereka sendiri. Maka kita sudah menemukan FPB-nya. Nah, bilangan yang bisa membagi keduanya ini disebut dengan FPB. Jadi FPB-nya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Oke. Sekarang kita akan mencari KPK. KPK-nya berapa? Oke, untuk mencari KPK, dua bilangan ini pada ujung tabel harus bertemu dengan angka 1. Caranya adalah dibagi dengan bilangan prima juga tentunya dari bilangan yang terkecil. Ada 2 dan angka 5. Kita bagi 2 supaya dia menjadi angka 1. 2 bagi 2, 1, 5 turun. Oke, lanjut ya. Supaya jadi angka 1 tentunya harus dibagi 5. Nah, angka 1 sudah jadi, 1 turun, 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, angka yang di samping kiri ini dikalikan semua. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 5 dikali 2 dikali 5. Nah, kalau kita lihat di sini ada pengulangan perkalian dengan angka yang sama ya, 2 kali 2 kemudian 5 kali 5. Kita lambangkan dengan pangkat 2. Diurutkan dari bilangan terkecil, berarti 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Di mana 2 pangkat 2 itu adalah 4 dan 5 pangkat 2 adalah 25. Hasilnya 4 kali 25 adalah 100. Oke, jadi untuk mencari FPB-KPK dalam bentuk tabel adalah caranya seperti ini. Lanjut ke bilangan dengan soal dengan
3 bilangan, mencari FPB-KPK menggunakan tabel. 3 ya, 3 angka yaitu 15, 20, dan 25 ya. Oke, karena ini menggunakan tabel, maka kita buat tabelnya terlebih dahulu. Karena untuk mencari FPB dan KPK, pembaginya harus menggunakan bilangan prima. Ya, kalau ingin mengetahui apa saja bilangan prima, boleh nonton video saya yang sebelumnya tentang bilangan prima. Linknya bisa dilihat di deskripsi. Dari 3 angka ini harus bisa dibagi dengan bilangan prima. Kita tulis saja dulu ya, bilangan prima itu ada 2, 3, dan 5 ya, dan ada lagi sebelumnya, tapi yang biasa dipakai untuk membagi mencari FPB-KPK hanya sampai 5 atau 7 saja. Oke, kita cari bilangan yang bisa membagi 3 angka ini. Kalau 2 mungkin hanya bisa membagi angka 20. Kalau angka 3 hanya bisa membagi angka 15 saja. Nah, kalau kita ambil angka 5 tentunya bisa membagi ketiganya ya. 15 bagi 5 itu 3, 20 bagi 5 itu 4, dan 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. Oke. Kita masih lanjut lagi ya, karena nanti di akhir pencariannya itu semuanya angkanya harus 1 di bawah. Oke. Kira-kira bisa ada lagi tidak atau bisa tidak angka yang bisa membagi angka tersebut, angka ini ya, ada 3, ada 4, ada 5 ya. Tentunya tidak bisa karena angka sini sudah ada bilangan prima yang berupa angka 3 dan angka 5 gitu. Maka kita bagi dengan bilangan prima, tapi tidak semuanya dibagi, jadi hanya sebagian saja ya. Kita praktekkan saja. Kita ambil dari bilangan prima terkecil 2. Dari 3 angka ini mana yang bisa dibagi angka 2 adalah angka 4. Kita tulis angka 2 di sini ya. 3 bagi 2 tidak bisa, kita turun lanjut. 3, 4 bagi 2 itu 2, dan 5 bagi 2 tidak bisa, masih tetap ditulis di sini. Kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil kalau bisa ya, karena di sini ada angka 2 jadi masih bisa menggunakan angka 2. Oke, 3 bagi 2 tidak bisa, 2 bagi 2 1, 5 bagi 2 tidak bisa, turun 5. Oke, kita lanjut lagi. Karena tidak bisa lagi dibagi 2, maka kita naik ke angka 3. Angka 3, 3 bagi 3 1, ini turun, tidak dibagi lagi, dan 5 dibagi 3 tidak bisa, maka turun 5. Oke, kita lanjut lagi. Kita bagi dengan angka 5. Nah, di sini sudah 1 dan hanya ada 5, maka hanya dibagi 5 supaya dia nilainya 1. 1 bagi 5 tidak bisa, turun 1, kemudian 5 bagi 5 1. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tabel yang kita buat sudah selesai. Nah, tadi di awal ada angka yang bisa membagi 3 bilangan ini ya, 15, 20, dan 25. Nah, angka ini disebut dengan FPB. Jadi FPB-nya adalah 5. Sedangkan selanjutnya itu ada angka 2, kedua lagi angka 3, angka 5, dan angka 5 yang di atas ini ya, kita kalikan semua untuk mencari KPK. Jadi kalau kita susun seperti ini, 5 ya, 5 dikali 2 dikali 2, kemudian dikali 3, kemudian dikali 5. Nah, perhatikan di sini ada angka yang dikalikan secara berulang, angka 2 dan angka 5. Itu bisa kita simbolkan dengan pemangkatan. Kita susun dari yang terkecil dulu ya. Berarti 2 dikali 2 artinya 2 pangkat 2 dikali 5 kali 5 artinya 5 pangkat 2, kemudian dikali 3. Oke.
Kita cari hasilnya berapa kira-kira. 2 pangkat 2 itu 4, 5 pangkat 2 itu 25, sedangkan 3 masih turun. 4 dikali 5 100, 100 dikali 3 hasilnya adalah 300. Oke, ini kita temukan bahwa FPB nya itu 5, KPK nya adalah. Menurut kalian, mana cara yang lebih mudah, menggunakan tabel atau menggunakan font faktor? Ini tergantung kalian, mana yang lebih mudah, ya, dua-duanya bisa dipakai. Cukup sekian, mudah-mudahan mudah dipahami. Berdoa dulu sebelum belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.